Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Gadget mau review sebuah smartphone dari Pocophone, yaitu adalah Poco X3 GT. Jadi kita sudah pakai smartphone ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Kita akan bahas mengenai kelebihannya maupun kekurangannya, kemudian apakah HP ini worth it untuk kalian beli, dan memang tujuannya Poco X3 GT ini buat siapa sih target marketnya. Apakah buat kalian atau tidak? Ya, kalian harus tonton sampai habis supaya kalian tahu detail kelebihannya maupun kekurangannya. Dan ya, silakan tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Poco X3 GT ini. Oke guys, ini dia adalah Poco X3 GT. Jadi kita sudah gunakan smartphone ini kurang lebih selama 2 minggu pemakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Dan apakah smartphone ini tuh worth it untuk kalian beli atau tidak. Mengingat harga smartphone ini itu tidak juga murah ya guys. Jadi di harga 4 jutaan, bagi sebagian besar orang itu juga sudah harga yang termasuk lumayan mahal ya guys. Dan oleh karena itu, kita akan berbicara mengenai kelebihan maupun kekurangannya setelah kita gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Jadi mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama yang Review Gadget rasakan adalah ketika kita gunakan HP ini buat multitasking. Jadi kita mau buka Instagram, kita mau buka Twitter, kita mau buat sosial media, bahkan kita kemarin juga buat main gaming, bahkan main game Genshin Impact, itu semuanya oke banget guys. Secara performance sebenarnya prosesor Dimensity 1100 ini tuh sudah sangat-sangat memenuhi kebutuhan kalian. Kalian mau pakai buat macam-macam itu enak banget, gak ada masalah. Kalau menurut saya sih oke-oke aja. Kalian mau pakai buat browsing, multitasking, kalian mau buat multitasking seperti ini juga itu nggak ada masalah. Dan kalau menurut saya sih itu adalah kelebihan dari Poco X3 GT yang paling pertama. Kemudian kelebihan selanjutnya dari HP ini adalah waktu charging di smartphone ini yang sangat cepat banget guys. Jadi waktu charging di smartphone ini itu benar-benar cepat habis guys. Dari 0% ke 80% hanya butuh waktu 45 menit saja. Dan kalau kalian butuh 100% itu di bawah 1 jam guys. Dan itu worth it parah. Dan good job sih buat Pocophone sudah bawa HP di harga 4 jutaan punya charger 67 watt yang benar-benar cepat banget sih waktu ngecasnya. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi speaker di smartphone ini, di mana dia sudah dual speaker, udah stereo, jadi atas, ini bagian bawah dan bagian atas ini semua speakernya itu nyambung, dan itu keren banget guys, suaranya tuh asik banget. Buat nonton Netflix itu juga bisa 1080p, dan dia juga sudah support HDR, itu tambah bagus banget. Jadi secara speaker mendukung, secara entertainment asik banget buat buat nonton tuh enak banget. Dan menurut saya sih oke banget. Nanti kalian habis ini dengerin sampel speaker dari Pocophone X3 GT ini ya guys. Kemudian, meskipun layarnya ini hanya menggunakan panel IPS, tapi menurut saya panel IPS-nya tuh keren banget guys. Jadi, dia itu sudah refresh rate-nya tuh sudah 120 Hz dan sampling rate 240 Hz. Dan itu nyaman banget kalau misalnya kita buat main game juga enak banget. Kemarin kita buat tes gaming, game Mobile Legends, apa itu semua enak banget. Touch-nya juga enak dan sensitivity-nya juga bagus. Nggak ada ghost touch, itu udah aman banget sih guys. Kalau menurut saya sih udah aman banget untuk pemakaian sehari-hari, dan bahkan buat kalian enthusiast user yang memang suka menggunakan refresh rate tinggi, itu enak banget sih guys, nggak ada masalah. Dan itu sekedar informasi juga, untuk refresh rate itu kalian harus setting di settingnya. Jadi kalian bisa atur di settingnya di sini, dimana di sini kita bisa atur untuk refresh rate. Nah, di sini kalian bisa atur refresh rate-nya. Jadi secara default di Poco X3 GT ini dia tuh menggunakan yang 60 Hz ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian harus rubah ke 120 Hz. Dan menurut saya sih
itu nggak ada masalah sih. Kalian tinggal rubah aja, kalian tinggal set di settingnya 120 Hz ya guys. Oke guys, untuk kelebihannya selanjutnya adalah dia sudah lengkap banget secara fitur, mulai dari face unlock, fingerprint scanner, kemudian dia juga sudah support USB OTG, kemudian dia juga ada air blaster yang dimana kita bisa gunakan sebagai remote, dan oke banget secara fitur juga ada NFC, jadi kalau misalnya kalian mau update saldo e-money kalian itu sudah bisa banget di HP ini dan aman banget. Dan menurut saya sih untuk fiturnya tuh sudah sangat lengkap banget untuk harga HP 4 jutaan guys. Oke guys, kelebihan selanjutnya dari smartphone ini adalah kualitas sinyalnya itu bagus banget. Bahkan kita speed test ini menggunakan sinyal 4G ya guys. Jadi ini menggunakan sinyal 4G di mana dia bisa tembus hingga 112 Mbps dan ini 4G ya guys. Di mana menurut saya ini udah powerful banget dan ini karena dia pakai Dimensity 1100 dia itu modemnya itu lebih bagus daripada Dimensity 720 ataupun 700 dan itu jauh banget guys secara performance bukan jauh sih, secara performance speednya itu berasa banget sih guys. Ini padahal jaringan 4G aja, apalagi kalau misalnya kita gunakan buat jaringan 5G dan itu oke banget, apalagi ini sudah support dual SIM 5G. Itu dia tadi adalah kelebihan dari smartphone ini. Tentunya smartphone ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention, di mana kekurangan pertama yang review gadget rasakan adalah kualitas kamera yang diberikan oleh Poco X3 GT ini sebenarnya menurut saya sih cenderung biasa aja. Bukan jelek ya guys, saya disclaimer ini bukan jelek. Jadi kenapa saya masukin kekurangan? Karena menurut saya untuk harga 4 jutaan itu ekspektasi saya sudah lebih tinggi daripada hasil yang ditangkap oleh kamera dari Poco X3 GT ini. Memang saya nggak bisa pungkiri dengan spesifikasi yang ditawarkan, tentunya pasti ada aspek-aspek yang agak sedikit dikorbankan untuk kompromi sehingga bisa memberikan value yang lebih baik. Dan kalau saya lihat secara target market dari Poco X3 GT ini adalah untuk ke gaming atau misalnya untuk ke yang memang orang mau performance dibandingkan untuk kamera. Jadi smartphone itu punya segmennya masing-masing ya guys. Kalau yang Poco X3 GT ini kalau menurut saya kualitas kameranya itu belum optimal, belum maksimal, sehingga kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini, kalian bisa simpulkan sendiri. Kalau menurut review gadget sih masih oke, tapi bukan yang wow untuk kelasnya ya guys. So, oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Poco X3 GT. Jadi kita uji coba kamera depan dari Poco X3 GT, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya, dan silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk kualitas gambarnya, kualitas warnanya, apakah menarik atau tidak. Ini adalah kamera depannya ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Poco X3 GT. Jadi kurang lebih seperti ini kualitas kamera belakang utamanya kalau kita gunakan buat kamera vlog. Dan ini mikrofonnya internal dan tidak tambahan apa-apa, kita pegang pakai tangan. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, ini adalah uji coba kamera ultra wide dari Poco X3 GT kalau kita gunakan indoor. Seperti ini ya guys, kurang lebih untuk kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Ini adalah kamera ultra wide dari Poco X3 GT. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kualitasnya seperti ini kalau kita gunakan buat vlog, kita handheld aja tanpa bantuan apa-apa. Dan silakan pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Tulis ya guys di pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian kekurangan selanjutnya yang review gadget rasakan adalah baterai life dari smartphone itu terasa cepat banget habisnya guys. Jadi meskipun dia bisa digunakan untuk seharian pemakaian, tapi kalau kita sudah buat gaming itu benar-benar cepat banget guys. Jadi benar-benar baterai drainnya itu benar-benar cepat banget.
Ya mungkin itu masih ketolong karena dia untuk chargingnya sendiri cepat banget, jadi dia bisa sampai 67 watt itu di bawah 1 jam bisa 100% itu sudah oke banget sih guys. Gak ada masalah dengan baterai life seperti itu, tapi ya itu perlu kalian ketahui ketika kalian gunakan Poco X3 GT, jangan kaget ya. Ketika kok baterai saya kayaknya kok agak cepat banget ya dropnya. Nah itu wajar sih guys, karena memang secara performance-nya karena dia maksimali dengan layar 120 Hz-nya itu, jadi baterai life-nya akan lebih boros sih guys. Gitu. Kemudian kekurangan selanjutnya yang kita temukan ketika kita coba HP Poco X3 GT adalah isu overheating. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ketika kita download game Genshin Impact, jadi waktu itu kita download datanya itu kan 10 GB ya guys, data Genshin Impact itu. Nah, itu tengah-tengah download dia itu keluar muncul notifikasi overheating ini. Dan overheating ini jadi membuat mobile data, WiFi hotspot, GPS kameranya itu akan dibatasi performance-nya juga. Dan ini memang terbukti ketika kita tes gaming kemarin, dia memang suhu gamingnya itu bisa tembus lebih dari 40 derajat yang berakibat secara kenyamanan untuk bermain game itu kalau untuk lama-lama itu kurang nyaman. Tapi kalau misalnya kalian mau ya kalian kecilin settingnya, grafisnya supaya nggak terlalu panas. Ya ini mungkin saya juga kurang tahu ya, karena Poco kan mengklaim dia punya liquid cooling yang bagus ya, untuk bermain game. Nah ini tapi kita tidak temukan ketika kita uji coba ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya yang mungkin lebih ke isu ya. Jadi ketika kita gunakan MIUI ini, kita coba gunakan MIUI, kita ketik message itu posisi keyboardnya itu terlalu bawah kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih harusnya dia agak naikkan sedikit, dan itu akan membuat orang itu akan lebih nyaman untuk ngetik ya guys, dibandingkan kalau posisinya dia itu terlalu bawah seperti ini, sehingga sering banget saya ketika tekan spasi itu ke swipe gitu, karena kan saya mode full screen ya guys, jadi bukan mode yang bukan mode yang normal yang ada navigasi barnya di bawah, tapi mode full screen, sehingga kalau buat ngetik itu kadang-kadang typo. Nah, saya nggak tahu sih, saya sudah coba ganti ke Microsoft Swift, dan saya ada coba aplikasi pihak ketiga, tapi tetap sama. Dan menurut saya sih itu mungkin perlu diupdate dari sisi softwarenya, dan ya ini semoga didengar oleh Pocophone Indonesia ataupun Xiaomi Indonesia untuk memperbaiki dengan update software, sehingga paling tidak dikasih tambahan sedikit supaya lebih nyaman untuk kita pakai ngetik ya. Karena saya lihat dari smartphone yang kita uji coba, ini adalah kekurangan dari MIUI sih sebenarnya, bukan dari HP-nya, tapi dari softwarenya aja sih. Dan ini bisa diperbaiki oleh software. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihan kekurangannya. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP Poco X3 GT ini worth it untuk kalian beli atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari Poco X3 GT ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Rify Gadget sendiri, untuk HP ini sebenarnya sangat worth it untuk kalian beli. Kecuali memang kalian yang memang hardcore gamer ya. Jadi kalau misalnya kalian memang suka banget buat main game dan dengan jangka panjang, maka HP ini mungkin kalian perlu pertimbangkan 2 kali, 3 kali lagi, karena secara manajemen panasnya masih kurang oke. Dan kalau memang kalian fokusnya mau buat foto-foto ataupun video, mungkin kalian juga bisa consider lagi dengan kualitas yang ditampilkan oleh Poco X3 GT yang kita sudah sampaikan tadi di reviewnya. Dan ini adalah pendapat dari Rify Gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!